Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Nah, pada pertemuan ketiga pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua sebelumnya. Nah, seharusnya di pertemuan ketiga nih kita itu melakukan yang namanya simulasi. Simulasi apa? Simulasi rapat ataupun sidang BPUPKI. Nah, jadi di situ kalian nanti itu jadi beberapa memerankan sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam sidang BPUPKI. Nah, kalian nanti berakting juga sesuai dengan para tokoh dalam sidang tersebut. Nah, seperti itu. Tapi ya gimana lagi, kita sedang dalam kondisi seperti ini, tidak dimungkinkan untuk melakukan simulasi sidang BPUPKI. Nah, oleh karena itu Bapak ingin menyampaikan beberapa hal untuk menghentikan kegiatan pembelajaran kita mengenai simulasi sidang BPUPKI. Nah, beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan antara lain yaitu berupa arti penting dari diadakannya sidang BPUPKI. Nah, apa sih arti pentingnya? Nah, dengan diadakannya sidang BPUPKI itu bisa menghasilkan yang namanya Pancasila, bisa dirumuskan yang namanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kalau nggak ada Pancasila, pasti negara Indonesia ini nggak bakal dibentuk. Nah, seperti itu. Itu adalah arti penting diadakannya sidang BPUPKI. Nah, yang kedua itu sebagai bukti bahwa sidang BPUPKI ini adalah bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia dari zaman dijajah oleh Belanda dan juga dijajah oleh Jepang itu tidak sia-sia, perjuangannya itu enggak sia-sia. Nah, dengan perjuangan yang sangat semangat, sangat tidak kenal takut, akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan adanya kesempatan. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kalian nanti misalnya di kehidupan kalian sehari-hari kalian banyak susahnya, sedih-sedih terus, nah pasti nanti kalian bisa merasakan bahagia. Pasti ada kesempatan kalian buat bahagia. Nah, ini juga sama dengan Indonesia. Dulu Indonesia sakit-sakitan, dijajah, nangis-nangis, bahkan nangis pun nggak dibolehkan oleh para penjajah. Akhirnya ada kesempatan untuk merdeka, yaitu dengan apa? Dengan Belanda tadi kalah oleh Jepang, terus Jepang akhirnya kalah oleh sekutu. Nah, dengan Jepang kalah oleh sekutu, maka muncullah kesempatan bagi bangsa Indonesia itu untuk merdeka. Nah, terus selanjutnya apa yang bisa kita lihat dari para tokoh-tokoh dalam sidang, yaitu mereka itu penuh semangat, tidak kenal takut. Nah, walaupun di sampingnya mereka itu semua penjajah, tiba-tiba mereka bisa ditembak mati, tetapi mereka tidak takut. Mereka terus berjuang penuh semangat untuk mewujudkan yang namanya Indonesia merdeka. Nah, dari semua itu pastinya ada satu intinya, yaitu atas anugerah ataupun rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tanpa bantuan ataupun tanpa rahmat, tanpa anugerah dari Tuhan Maha Esa, kemerdekaan Indonesia ini tidak bakal tercapai. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa arti penting dari yang namanya sidang BPUPKI, ya. Baik sidang BPUPKI pertama ataupun sidang BPUPKI yang kedua, yang menghasilkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai sidang BPUPKI ini juga mengajarkan kita, memberi pelajaran bagi kita, yaitu apa? Yaitu artinya setiap masalah, setiap sesuatu hal yang ingin kita capai bersama itu kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, ataupun kita harus selesaikan dengan melalui musyawarah. Nah, dalam simulasi kalian juga kan akan melakukan yang namanya sidang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam
musyawarah ataupun sidang. Nah, dalam simulasi tersebut yang pertama apa? Yang pertama, berbicara dengan sopan dan santun dan penuh dengan tata krama. Nah, jadi walaupun kalian dengan teman sendiri, kalian tidak boleh berbicara asal-asalan, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus dengan bahasa yang sopan dan santun, jangan bahasa hewan kalian keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi di dalam musyawarah itu bukan hanya kita yang mempunyai pendapatnya, tapi orang lain juga punya pendapat. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapat kita, seperti itu. Yang ketiga, tidak memutus pembicaraan orang lain. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan kita semua. Jadi ketika orang berbicara terus ketika nggak pas langsung kita potong. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi ketika orang sedang menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemaaf. Nah, ketika nanti ada pendapat dari orang lain itu nggak sesuai dengan pendapat kita, pastikan kadang kita merasa tersinggung. Nah, dengan tersinggung kita nanti ada rasa dendam. Nah, makanya dibutuhkan rasa pemaaf supaya nanti setelah musyawarah itu tidak malah menimbulkan masalah. Nah, juga sebaliknya dengan orang lain, ketika pendapat kita berbeda dengan orang lain itu juga bisa marah dengan kita. Nah, tidak timbul benci dengan kita. Nah, seperti itu sebaliknya. Nah, yang kelima, jangan semaunya sendiri. Nah, jadi ketika di rapat itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh berlaku sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika hasilnya tidak sesuai, kita langsung pergi aja. Wah, terus tidak menerima hasil musyawarah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh semaunya sendiri di situ. Kita harus memperhatikan orang lain juga. Kita harus menghargai hak-hak mereka dalam menyampaikan pendapat mereka. Nah, yang terakhir adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Apapun hasil yang diputuskan dalam musyawarah itu harus kita terima dan harus kita